So, do you like a take off your pants? Halo guys, kita bertemu kembali. Kali ini kita akan membahas alur sebuah film yang berjudul Purity Falls. Film ini bercerita tentang kehidupan sebuah keluarga yang baru saja pindah ke sebuah kota. Di sana keluarga mereka pun kenalan sama tetangga baru mereka yang merupakan seorang janda yang cukup menarik penampilannya. Dan dia menawari sebuah pekerjaan kepada anak lelakinya. Dan setelah join dengan si tante ini, ternyata kerjanya enak banget. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan sebuah keluarga harmonis, yang sedang healing di halaman rumahnya. Sembari menyiapkan makanan untuk sarapan. Namun kemudian, sang ayah merasakan sakit pada bagian dadanya. Ia pun diminta sang ibu untuk beristirahat sejenak. Akan tetapi Jason, anak pertama mereka malah mengajak ayahnya untuk bermain bola lempar, dan sesaat kemudian ayah pun terjatuh dan tak sadarkan diri. Ibu lantas langsung menyuruh putrinya yaitu Filey, untuk menghubungi ambulans. Singkat cerita, setahun sudah berlalu, mereka berencana untuk pindah ke sebuah perumahan yang bernama Purity Falls. Sebuah kompleks perumahan yang cukup asri, namun dengan harga yang jauh lebih murah dari rumah sebelumnya. Ini semua adalah rencana dari ibu mereka, dikarenakan uang tabungan yang semakin menipis, dan sang ibu terpaksa harus kembali bekerja lagi. Nicole, atau ibu mereka akan bekerja di sekolah Purity Falls sebagai seorang guru. Sementara Jason, dan juga Kylie harus pindah sekolah ke tempat ibunya bekerja. Jason sebenarnya masih belum bisa melupakan kehidupan bersama ayahnya. Dan ia terlihat kesal atas kepindahan ini. Jason yang kesal tanpa sengaja melemparkan bola, dan mengenai seseorang yang ada di balik tanaman. Dia bernama Chad, alumni dan juga bersekolah di Purity Falls. Dan ia sebentar lagi akan pindah, dan melanjutkan kuliahnya di luar kota. Di tengah-tengah perbincangan mereka, secara tiba-tiba Chad dipanggil oleh seorang tante-tante, yang memintanya untuk membantunya. Dan setelah menutup obrolan dengan Jason, ia pun langsung menghampiri wanita. Scene lalu berpindah. Ketika keluarga Jason sedang memindahkan perabotan, seorang tetangga yang bernama Tante Courtney, datang bertamu dengan membawakan makanan. Tante Courtney ini adalah seorang wanita yang memiliki karir cukup baik di bidang penjualan kosmetik. Ia dulu pernah mempunyai suami, namun meninggal dan belum sempat memiliki anak. Selain itu, dia juga memiliki sampingan usaha yang bergerak di bidang tanaman. Kemudian Tante Courtney pun menawarkan sebuah pekerjaan paruh baya kepada Jason. Dan bilang, kalau ia membayarnya lumayan tinggi, dan juga ada tunjangannya. Dan sang ibu pun akhirnya menyarankan Jason, untuk menerima tawaran Tante Courtney untuk bisa menabung beli mobil. Di malam harinya, diperlihatkan Chad yang sedang telepon pacarnya. Ia mengatakan, bahwa akan membahagiakan pacarnya, dan memberikan apartemen untuknya, namun tiba-tiba terdengar suara pintu yang terbuka. Chad lantas langsung memeriksa keadaan sampai ke kolam renang. Namun tiba-tiba ada orang misterius yang memukul, dan Chad pun akhirnya meninggal seketika. Keesokan harinya, mereka bertiga mulai masuk ke sekolah baru mereka. Di hari pertama, Jason mendapatkan teman yang sama-sama menyukai gulat. Teman barunya itu adalah Daniel. Awalnya Jason ragu untuk mengikuti ajakan olahraga gulat di sekolahnya. Namun sesaat kemudian Jason melihat wanita cantik, yang diketahui bernama Clara. Dan Daniel pun bilang, kalau ia sering datang ke pertandingan gulat, dan akhirnya Jason yang jomblo pun memutuskan untuk bergabung, dan langsung pergi ke sana.
Ia pertamanya tanpa disangka, Jason mengalahkan siswa yang katanya paling gak terkalahkan di sekolah itu. Dan tentu saja semangat untuk menang itu semata-mata untuk memperlihatkan pada Clara yang memang juga menonton pertandingan tersebut. Semenjak saat itu, Jason dan Clara pun akhirnya berkenalan. Jason yang enggak mau kehilangan momen pun langsung mengajak Clara untuk berkencan dengannya. Awalnya Clara enggan menerima tawaran itu. Namun ketika Jason bilang, kalau dia akan mentraktirnya, Clara pun akhirnya mau juga. Namun di sini betapa anyepnya dompetnya Jason, yang ternyata dia enggak memiliki uang sama sekali. Nah, dari kejadian inilah pada sore harinya, Jason pun akhirnya menerima tawaran dari Tante Corny, untuk menjadi seorang tukang kebun. Jason pun disambut hangat oleh Corny yang mantap itu. Sebelum bekerja, mereka pun mengobrol mengenai pengalaman Jason dalam hal menata tanaman. Dan Jason bilang, kalau dia punya pengalaman menata tanaman milik mendiang ayahnya. Sambil minum-minum cantik, obrolan mereka pun berlanjut menjadi nggak jelas, karena terpengaruh alkalin. Mereka sudah mulai mabuk, dan tante sengaja menumpahkan minuman di bajunya, yang mana ternyata hal itu berujung dengan pergulatan duniawi di antara mereka. Dan setelah selesai melakukan hal yang seru-seru itu, Jason mendapatkan DP dari Tante Corny. Tante Corny juga bilang, bahwa hari Sabtu besok, dia sudah mulai bisa bekerja di rumahnya, untuk mengurusi halaman di rumahnya. Lalu ketika Jason bersiap untuk pulang, Tante Corny malah menghampirinya, dan akhirnya mereka pun kembali melakukan mabar untuk kedua kalinya. Singkat cerita pada esok harinya, Jason mendatangi rumah tetangganya, yang sebelumnya sudah diberitahu oleh Tante Corny. Dengan membawa peralatan berkebun, Jason pun mulai melakukan pekerjaannya. Namun ada seorang wanita lumayan tua yang menghampiri, dan memancingnya. Jason pun kaget seketika, dan dia akhirnya langsung pergi meninggalkan rumah tersebut. Dia lalu menghampiri Tante Corny, dan sesampainya di rumah Tante Corny, akhirnya terungkaplah pekerjaan asli yang dimaksud. Di sini ternyata tukang kebun hanyalah kedoknya. Dan tugas aslinya adalah meninabobokan tante-tante kesepian semacam tadi, yang memang masih menambahkan performa dari pria muda nan tangguh seperti Jason. Dan ternyata mulai Kat, sampai Daniel, juga ikut dalam kegiatan positif tersebut. Di sekolahnya Jason bertemu dengan Daniel, yang mana wajah Daniel terlihat seperti habis dipukul seseorang. Namun saat ditanya, ia tak mau mengatakan alasannya kenapa. Jason lantas mengatakan bahwa ia telah menemui Tante Corny. Dan Daniel akhirnya pun bilang kalau ia juga bekerja dengan Tante Corny. Dan amat sangat menikmatinya, karena memang pekerjaannya yang menyenangkan, dan dibayar dengan harga yang cukup tinggi. Dan Jason pun hanya bisa melongo. Scene lalu berganti ke ibunya Jason. Di sekolahnya ia sedang bertanya kepada seorang siswi bernama Amber. Amber adalah pacar dari Chad, dan dia mengatakan, bahwa kematian Chad bukanlah seperti kabar yang beredar di sekolah, yaitu karena sebuah kecelakaan kerja. Melainkan ini seperti ada seseorang yang sengaja melakukannya. Dari sini Amber juga berterus terang soal pekerjaan Chad yang sering menjadi pria keren di komplek Purity Falls. Kat sendiri awalnya akan melanjutkan kuliahnya di luar kota, namun pada keesokan harinya ia malah dikabarkan meninggal dunia secara mendadak. Amber pun merasa, kalau semua ini sudah direncanakan oleh seseorang yang tak ingin Chad pergi meninggalkan Purity Falls. Lalu ketika di rumah, Tante Corny menemui Jackson dan juga ibunya. Dia memberikan Jason sebuah mobil bekas, milik suami Corny yang memang sudah lama tak digunakan. Dan dari sini Jason memutuskan kembali bergabung bersama Tante Corny, dengan alasan keuangan yang sedang mereka hadapi semenjak ayahnya meninggal. Selain itu alasannya, ya karena dinilai sebelumnya happy-happy aja dengan kerjaannya. Tanpa basa-basi,
Tante Corny pun langsung berikan alamat pelanggan selanjutnya. Kali ini bernama Tante Harris. Dan pada malamnya Jason mendatangi rumah pelanggannya itu. Untungnya dia ndak dapat yang tua-tua banget kayak kemarin. Dan semenjak saat ini dia pun melakukan pekerjaannya dengan penuh semangat. Hingga dalam waktu yang terbilang singkat, Jason mampu memberikan sebuah kalung emas seharga ratusan dolar kepada ibunya. Namun meski kini sudah punya banyak uang, nasib percintaannya dengan Clara malah kandas. Karena dia mengetahui, kalau Jason bekerja dengan Tante Corny. Yang mana hal itu sama seperti Daniel. Entahlah ini siapa yang ngebocorin. Untungnya nih Jason tak begitu bucin, dan biasa aja terhadap penolakan tersebut. Sesaat kemudian, dia mendapatkan WA dari Tante Corny, untuk mengunjungi rumah Tante Karen, atau orang yang pernah Jason tinggalkan saat pertama kali bekerja dulu. Namun saat lagi seru-serunya, suami Tante Karen datang. Untungnya Jason masih sempat kabur, dan bersembunyi di balik gudang. Namun sayangnya saat kabur, ia malah tak sengaja menjatuhkan ikat pinggangnya. Nah, dari kejadian inilah Jason pun marah kepada Tante Corny, karena nggak mendapatkan bayaran dengan pekerjaannya barusan. Tante Corny lantas mengatakan, hal ini terjadi karena dia nggak menyelesaikan pekerjaannya dengan benar. Dan karena kesal, Jason pun memutuskan untuk mengakhiri pekerjaannya dengan Corny. Kemudian Jason menceritakan hal ini kepada Daniel, bahwa ia telah keluar dari pekerjaannya. Namun Daniel mengingatkan pada Jason untuk berhati-hati. Karena berhenti dari pekerjaannya bukanlah pilihan yang tepat. Dan benar saja, kemudian dia dihampiri oleh seseorang yang bernama Benjamin, yang bilang akan membuat masalah dengan Jason dan juga adiknya. Jika nggak dilanjutkan pekerjaannya dengan Tante Corny. Dan akhirnya karena terpaksa, Jason pun kembali bekerja. Beberapa hari kemudian, di rumah Tante Corny diadakan sebuah pesta, di mana ibunya Jason juga diundang di sana. Di rumah itu juga terpantau ada Bapak Wali Kota yang hadir, dan dapat kita ketahui dari sini, ternyata kebanyakan semua yang mengikuti pesta tersebut adalah pelanggan-pelanggan Tante Corny semua. Sesaat kemudian tanpa sengaja, Ibu Jason melihat perdebatan antara Tante Corny dan juga Tante Karen. Karen meminta Tante Corny untuk mengembalikan uang bayarannya berkali-kali lipat. Dikarenakan suaminya telah menemukan ikat pinggang Jason yang tinggalan waktu itu, sehingga suaminya pun menggugat cerai Karen. Dan Karen bisa dipastikan akan jatuh miskin. Lalu sesaat kemudian, Ibu Jason tanpa sengaja masuk ke kamar yang salah. Ketika ingin pergi ke kamar mandi, ia malah melihat Daniel yang sedang bersama dengan Tante Maya. Di sana, malam harinya Benjamin mendatangi rumah Karen, dan memberikan uang sesuai dengan yang ia minta, dan Benjamin juga merayu untuk melakukan pergulatan duniawi. Tapi ternyata, ada udang di balik bakwan, dan itu, modus untuk menjegal Tante Karen. Beruntungnya Tante Karen bisa melawan, akhirnya ia tumbang. Dan Benjamin akhirnya pun kabur menuju rumah Tante Corny. Begitu sampai di sana, Benjamin langsung minta Tante Corny untuk mengobati lukanya, dan membawanya ke rumah sakit. Namun Tante Corny nggak mau ngelakuin itu, entah karena kenapa. Hingga akhirnya Benjamin peninggoy tiba-tiba, dan Tante Corny pun langsung panik saat itu juga. Di sisi lain, lagi-lagi Jason yang baru saja pulang dari rumah pelanggannya langsung dimarahin sama sang ibu, yang udah mulai curiga dengan dia, yang selalu pulang larut malam. Ibunya mengatakan, untuk menjauhi Daniel, karena Daniel bukanlah anak baik-baik, setelah ia melihat kejadian di pesta tadi. Nah di sini karena udah mulai nggak nyaman, dan merasa tertekan, akhirnya Jason mempunyai rencana untuk menjebloskan Tante Corny ke polisi. Di sini Jason menyimpulkan, bahwa siapa saja yang akan keluar dari pekerjaannya, maka nasibnya akan berakhir seperti Kat. Meskipun ia keluar dengan alasan ingin melanjutkan pendidikannya, Jason memiliki ide untuk melaporkan ke polisi, dengan menunjukkan bukti-bukti foto dari binder yang ada di laci Tante Corny. Dan dengan binder itu pula, akan diketahui bahwa kejadian yang menimpa Kat didalangi oleh Tante Corny. Kebetulan malam ini Daniel akan bertemu dengan tamu istimewa,
dan rencananya dia akan melakukan meeting di rumah Tante Corny. Jason pun punya ide, dan meminta Daniel untuk berpura-pura sakit, untuk bisa menggantikannya, dan lantas mengambil binder yang ada di laci Tante Corny. Di sisi lain, terlihat ibu Jason yang sedang menyelidiki buku tahunan sekolah angkatan Kat, dan dia merasa ada yang gak beres di sana. Singkat cerita, pada malam harinya, Jason pun datang untuk menggantikan Daniel. Di sini ternyata Pak Wali Kota lah tamu istimewa tersebut. Waduh, pedang lawan pedang dong ini. Lalu ketika Tante Corny dan Wali Kota sedang mengobrol, Jason lantas pergi untuk mencari buku binder tersebut. Namun sayangnya, dia nggak menemukannya di laci Tante Corny. Dan setelah mencari-cari, untungnya Jason bisa menemukannya di bawah kasur. Sesaat kemudian, masuklah Pak Wali Kota yang langsung mengambil buku binder itu. Entahlah, kayaknya si Wali Kota ini juga tahu kalau Tante Corny menyimpan profil karyawannya di sana. Dan dengan sedikit gerakan kungfu, untungnya Jason bisa mengambil kembali binder tersebut. Di sisi lain, ibu Jason ternyata sedang mengawasi kegiatan di rumah Tante Corny melalui rumahnya. Dan di TV berita menunjukkan kabar hilangnya Benjamin dan juga Karen di Purity Falls. Sementara itu, Jason malah diamankan Tante Corny yang kedapatan membawa binder tersebut. Di sisi lain, karena feeling seorang ibu yang begitu kuat, dia pun menyadari kalau Jason ada di rumah Tante Corny, dan sedang dalam bahaya. Ibu pun memasuki rumah Corny secara perlahan. Dan akhirnya Jason berhasil ditemukan di garasi mobil. Sesaat kemudian Tante Corny datang, dan berniat untuk memindahkan Jason. Ibu yang sedang bersembunyi, malah menyenggol sesuatu mengakibatkan pergulatan di antara ibu-ibu ini. Untungnya setelah menerima obeng dari Jason, sang ibu pun bisa memenangkan pertandingan ini. Di akhir film diperlihatkan mereka sekeluarga akhirnya kembali ke rumah lama mereka. Dan di sana mereka pun mengadakan pesta kelulusan Jason bersama satu angkatannya. Lalu film pun selesai. Sungguh film yang sangat mengasihkan, banyak tante-tantenya. Dari sini kita bisa belajar, kalau lu nggak punya duit, carilah dan datangilah Tante Corny, tajir dan juga seksi.